pesantren merupakan sarana atau tempat isolasi mandiri bagi anak-anak kita. Namun kita melakukannya isolasi mandiri dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat ke agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Rudy Channel. Kali ini alhamdulillah saya menjumpai seorang sosok kiai, yaitu pemimpin pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Mahjanul Azkia. Tepatnya yaitu pondok pesantren ini adalah ada di Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum saya berbincang-bincang dengan sahabat saya, kiai saya, guru saya yang sangat baik ini, sebelumnya Anda subscribe dulu, like, komen, dan share, agar Anda tidak ketinggalan channel-channel tentang dunia pesantren, dunia santri, dan kiai. Baik, kita tidak panjang-panjang, kita akan langsung menanyakan dengan sahabat saya ini. Sebelum saya berbicara, beliau ini adalah alumnus Pondok Pesantren Darul Qolam. Beliau adalah kakak kelas saya, termasuk sahabat saya ketika beliau di KPU Kota Serang. Kita ingin nanya kenapa beliau ini buka pondok pesantren dan memimpin pondok pesantren. Nah, langsung aja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah, kita dipertemukan pada tempat yang berbahagia ini, yang penuh berkah, Kiai. Mungkin 2 tahun yang lalu kita berdunia politik gitu ya, membenahi, kemudian menjadi penyelenggara, dan tiba-tiba sekarang nih Kiai ini kok jadi Kiai gitu loh. Itu niatnya apa tuh Kiai kira-kira? Ya, baik, terima kasih. Ini kawan saya juga yang datang nih, saya jadi grogi nih. Ya. Iya, Kiai, gimana? Pertama, terbersit saat kita mau mendirikan pondok, mungkin ya. Kita sendiri awalnya kan memang pernah di pondok pesantren. Ya, betul. Walaupun sudah sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, sudah lama. Ya. Kita keluar dari pesantren, berkecimpung di dunia luar. Tapi mungkin sampai sinilah, nyampe titik akhir di mana kita petualangan kita di luar sudah selesai. Udah kenyang ya? Sudah tahu segala hal. Dalam artian kita kembali bagaimana minimal memperbaiki diri kita, yang akan diamanahkan oleh para wali santri untuk mendidik anak-anaknya. Yang terutama adalah bagaimana kita mendirikan pondok pesantren ini untuk perbaiki akhlak bangsa kita yang sekarang ini ya, gitu. Sehingga mendorong kembali, apalagi kondisi sekarang ini, anak-anak kita sudah zaman teknologi ya. Semuanya sudah pegangannya bukan lagi kitab-kitab agama, tapi lebih kepada media-media sosial. Ya, betul. Ya, seperti itu. Maka dari itu saya mencoba sebetulnya memberanikan diri dari ilmu yang saya mungkin hanya sedikit yang saya miliki, pengalaman sedikit yang saya miliki selama di pondok pesantren, saya kembali ingin mengamalkan lah, mengamalkan secara langsung saat ini dengan mendirikan pondok pesantren. Nah, yang kedua Kiai, pondok pesantren Mahjanul Azkia ini sejarahnya gimana sih? Sudah berapa tahun ini pondok pesantren ini? Ya, ini masuk tahun ketiga ya. Oh, masuk tahun ketiga. Ini masuk ketiga. Pertamanya saya mendirikan SMP. Oh, pertama SMP? Ya, sekolah SMP Islam. Ya. Tahun berapa tuh Kiai? Itu 2018 akhir ya. 2018 akhir. 2018 akhir saya mendirikan SMP, dan baru berjalan 1 tahun ada corona ya. Nah, saya berpikir selama corona ini melihat kondisi anak-anak sekolah yang memang tidak secara bebas bisa masuk sekolah ya.
Nah, saya berpikir di sini kita belajar secara online, sinyal susah. Ya, betul. Ya, sinyal susah. Fasilitas tidak semua siswa kita memiliki. Yang pada akhirnya kita mau masuk sekolah, ada aturan-aturan yang harus diterapkan, protokol kesehatan. Nah, saya berpikir jika saya mendirikan pesantren, anak-anak saya tetap berada di lingkungan pesantren, tidak berbaur dengan dunia luar. Paling tidak pesantren merupakan sarana atau tempat isolasi mandiri bagi anak-anak kita. Namun kita melakukannya isolasi mandiri dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat keagamaan. Nah, maka tercetuslah mulai tahun ajaran ini, memasuki tahun kedua, tahun ketiga ini, saya ingin mendirikan pondok pesantren supaya saya lebih fokus, anak-anak tinggal di pesantren, tidak berbaur ke orang luar, sehingga paling tidak kita meminimalisir kontak anak-anak kita dengan dunia luar. Mudah-mudahan atau insya Allah kita terhindar dari corona. Amin. Gitu. Gitu saudara-saudara. Nah, ada yang ketiga yang saya ingin tanyakan nih, Kiai. Nah, programnya itu seperti apa, Pak Kiai? Ya, pertama basic saya pribadi adalah pondok pesantren modern. Oh gitu, Pak Kiai. Basic saya adalah pondok pesantren modern. Tentu saja kita juga akan menerapkan pengalaman yang kita pernah alami dahulu di pesantren, yaitu kita mengacu pada pondok pesantren modern. Namun kita ini posisi ada di Pandeglang. Kultur budaya masyarakat Pandeglang ini adalah pesantren, yaitu pesantren Salafi. Nah, kita adakan juga untuk kegiatan-kegiatan pengajian Salafinya. Oh, kitab-kitab kuning Kitab kuningnya kita ajarkan juga. Itu walaupun mungkin belum banyak, minimal seminggu itu 2 kali. Kita rutin dengan anak-anak, pengenalan lah kitab-kitab kuning, amil minimal gitu untuk bahan dasar mereka bisa berbicara bahasa Arab. Dan kita memadukan antara sistem pendidikan Salafi dengan modern itu, diharapkan santri-santri kita selain juga bisa membaca kitab, juga bisa berkomunikasi sehari-hari, karena memang diwajibkan juga sehari-harinya komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gitu. Baik. Jadi di sini hanya jenjangnya itu hanya 3 tahun. Untuk awal mula ini baru tingkat SMP. Tingkat SMP ya. Mudah-mudahan kedepannya ada juga untuk tingkat lanjutannya. Tingkat lanjutan. Mudah-mudahan ini untuk tahap awal saja. Baik. Masih proses. Berarti Kiai di sini semuanya artinya lengkap. Artinya pengetahuan umum dapat. Kemudian juga pengetahuan agama juga dapat. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris juga menjadi sebuah kewajiban gitu. Terus kemudian muhadoroh gitu, kemudian mufrodat, kemudian nahwu, shorof juga ada. Terus kemudian juga kitab-kitab kuning Kiai ya. Baik ya. Luar biasa. Pondok pesantren di sini lengkap ya. Jadi di luar sana yang ingin pondok pesantren, ayo silakan di pondok pesantren Mahjanul Azkia ya. Nah, motivasi apa yang paling terdalam Pak Kiai sehingga Pak Kiai, wah inilah genre saya gitu loh. Ya, motivasinya tadi saya sih nggak muluk-muluk ya. Pertama, selain mengamalkan ilmu yang pernah kita dapat, memperbaiki akhlak anak-anak kita, ya tentu kita juga hasibu anfusakum, bagaimana kita introspeksi kepada diri kita sendiri juga. Kan tentu saja sebelum memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita juga. Kalau kita ada di pesantren, kita terdorong, terdorong bagaimana sholat kita, bagaimana ngaji kita. Beda kalau kegiatan kita di luar, yang pernah kita alami di luar, mungkin sholat hanya pas saat waktunya, bagaimana. Kalau di sini kan mau tidak mau kita memberikan tauladan kepada anak-anak kita, bahwa sebelum waktu sholat kita sudah ada. Terus bagaimana ngajinya, hafalan Qur'annya dan sebagainya, bacaan sholatnya, itu aja. Jadi motivasi saya itu tadi, selain memperbaiki akhlak anak-anak kita dengan digempurnya teknologi sekarang ini, tentu mereka jangan lupa bahwa pondasi kita ini adalah bagaimana Al-Quran kita, ngaji kita harus benar. Itu aja. Ibadah kita, sholat kita juga harus benar. Gitu. Baik, subhanallah. Motivasinya sangat kuat ya, sangat Insya Allah. bermanfaat buat beliau.
kemudian juga masyarakat di sekitar yang ada di sini ya, minimal kayak gitu. Nah terakhir Kiai, apa pendapat Kiai untuk kita semua ya, kita semua bahwa pondok pesantren itu adalah alternatif atau bisa menjadi pilihan terbaik gitu untuk mendidik anak-anak dan putra-putranya menjadi yang terbaik di keluarga maupun buat agamanya dan negaranya. Apa Kiai buat masyarakat biar kami juga mendengarkan semuanya? Pertama gini, tadi yang dibicarakan identik dengan tahlil dan lain sebagainya. Justru sekarang ini hal-hal yang begitu sudah mulai ditinggalkan. Nah, oleh karena itu kita, anak-anak kita di sini itu, ini kan kultur masyarakat di kita itu orang-orang tua kita tuh masih itu ya pakai tahlil ini. Nah, anak-anak kita sudah mulai meninggalkan. Oleh karena itu kita ajak kembali ini loh. Yang mondok di sini paling tidak mereka saat keluar mereka sudah bisa hidup di masyarakat, bisa mimpin tahlil, bisa mimpin pengajian, ya sedikit komunikasi bahasa Arab atau baca kitab gitu. Untuk hal-hal lainnya saya nggak terlalu muluk-muluk ya. Tapi justru yang tadi kita kan bagaimana apalagi ini Pandeglang yang terkenal dengan 1 juta santri 1000 kiai, ya kultur masyarakat di sini. Tahlil masih cukup kuat, marhabaannya. Saya nggak mau jauh-jauh dari itu. Anak-anak kita ajarkan bagaimana bisa mimpin tahlil di kampungnya, bisa hidup di masyarakatnya, gitu ya. Bisa menjadi apa aja lah, gitu ya. Bisa menjadi apa saja, gitu. Yang terpenting itu yang di masyarakat. Kalau dia bisa komunikasi bahasa Arab, bisa misalnya teknologi web design dan sebagainya, itu kan hal lain. Ya betul. Masyarakat tidak perlu itu. Masyarakat perlu adalah bagaimana saat ada yang meninggal, ini ada yang mimpin. Musola tidak lagi sepi karena tidak ada yang mimpin. Itu aja. Saya nggak muluk-muluk, hanya itu aja. Kita mengambil kembali ini loh kultur masyarakat kita, kultur agama. Jangan tinggalkan itu. Jangan karena tergoda teknologi, wah ini keren sekarang kita sudah bisa ini bisa itu. Tapi dia injak masjid musola aja enggak. Gitu. Saya itu bagaimana mengembalikan generasi ke depan ini kembali ke musola, kembali ke masjid, bisa hidup di masyarakat dengan kultur budaya masyarakat, mempertahankan budaya-budaya yang memang itu baik untuk kita. Baik, subhanallah. Itu ya. Apa kunci terakhir itu dari Pak Kiai bahwa nanti akan melahirkan santri dan santriwati yang mempunyai bakat dan bermanfaat buat di masyarakat, itu ke dalam ya, artinya bermanfaat ke dalam, bermanfaat untuk di masyarakat, memimpin apapun itu, khususnya adalah kebutuhan masyarakat kita, yaitu di Indonesia yang agamis ya, membutuhkan di sana harus ada pemimpin, kemudian ada yang memimpin di masjid dan musola. Nah, mereka akan dilatih dan dicetak oleh di pondok pesantren ini. Baik, itu saja Kiai mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Mudah-mudahan berkah. Kita doakan pondok pesantren Mahjanul Azkia menjadi pondok pesantren yang mempunyai keberkahan buat umat, khususnya buat kita semuanya di alam sekitar kita semuanya, agar kita mendapatkan keberkahan dari pondok pesantren ini. Itu saja dari kami, dari saya, dari Rudy Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share. Dan pantengin terus agar Anda tidak ketinggalan channel-channel dari Rudy Channel, yaitu tentang dunia pondok, santri, dan kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanyakan pada santriwati Pondok Pesantren Mahjanul Azkia, yaitu Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, saya ingin nanya, namanya siapa? Bilqis Fitri Ababil. Bilqis, subhanallah, Bilqis ya. Saya ingin tahu apa sih, kenapa mau mondok di pesantren ini, sedangkan pondok pesantren yang lain itu banyak loh. Kenapa, tujuannya untuk apa? Tujuannya buat belajar, mencari ilmu. Saya kesininya kayak tertarik gitu, kan pondoknya baru kesana pertama kali. Baik, betah nggak mondok di sini? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Pesan sama orang luaran di sana gimana? Mau apa?
ayo mondok dan perbaiki akhlakmu dengan mondok itu. Yang kedua, saya akan mewawancarai salah satu santriwan di Pondok Pesantren Mahjanul Azkia. Nah, beliau ini adalah santri-santri yang sangat lucu ya. Kemudian sangat ganteng sekali. Nah, ini saya ingin menanya nih salah satunya. Yang tengah saya ingin nanya. Adek namanya siapa? Fauzan Saifroman Sidik. Oh, adek aslinya dari mana sih? Dari Cikedal, Banten. Oh, Cikedal, Banten, Paneglang ya? Iya. Oh, Paneglang. Wah, luar biasa. Kecil-kecil sudah mondok nih. Nah, tujuan adik-adik itu ke sini atau mondok pesantren ini apa kira-kira? Untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dan membahagiakan orang tua agar bermanfaat bagi agama dan negara. Oh, terus pesan yang ingin disampaikan oleh adik pada orang-orang di luar sana apa? Ayo mondok, mondok itu keren. Oh, baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.